Ya di bayangan gue Mbappe bakal terus mencetak gol sih terus-terusan. Main udah klop banget kayak bukan main baru gitu. Iya benar. Yang di golnya itu Mbappe kayak udah ngerti gitu kan. Mbappe keluar, Bellingham passing ke ruang kosong. Yang lu bilang tadi Sab. Yang Mbappe siap udah kayak siap udah ada koneksinya sendiri. Itu sih bagus banget. Mbappe keluar tuh cuma buat narik pemain doang. Iya. Kita tahu lah kenapa harga mereka bisa di pasaran sekarang paling tinggi berdua itu ya sama Vinicius lah ya bertiga. Saat ini ya itu jadi nggak kaget lah kalau mereka bisa melakukan itu. Ya 3 pemain terbaik dijadiin satu klub kayak gimana? Iya benar. Ya begitu. Los Galacticos zaman dulu lah. Iya, mulai ada memori Zidane, ibarat waktu Ronaldo, Roberto Carlos. Courtois juga perlu di-highlight loh. Setelah cedera panjang banget dia udah 6 pertandingan ya tanpa kejebolan. Emang jago. Gila menurut gua untuk secepat itu recovery secepat itu ya Pi. Dan untuk cedera yang lama kayak gitu ya dia masih apa ya? Masih bagus lah, jago banget itu kiper. Harusnya buat seorang kiper cedera jadi trauma lah nih. Iya. Kalau ada cedera paling nggak perlu adaptasi lah. Iya. Perlu adaptasi. Dia refleksnya gila banget sih kemarin ya. Iya. Itu udah membuktikan banget. Pasti ditanya dulu kan, lu siap nggak? Pasti dia jawab siap. Iya. One match, one goal, one trophy. The one and only Kylian Mbappe. Selengkapnya nih obrolan bola anak rental. Sepak bola Eropa kembali memanas. Kali ini Real Madrid berhasil keluar sebagai juara UEFA Super Cup 2024 setelah mengalahkan Atalanta 2-0. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emal Syaf, utusan dari Kong Media sebagai pemandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelah kanan ada siapa? Nama gue Alwi alias Cumui. Di seberang ada siapa? Nama gua Ethan Raffi, ada Mbappe. Di sebelahnya Nando ABCD. Apa tuh? ABCD. Alias baru kopi. Abri bukan cepak doang. Walkout. Itu bagus tuh, Abri bukan cepak. Iya, Abri bukan cepak doang. Iya. Abri bukan cepak gak? Oke, Pi. Real Madrid berhasil membungkus Atalanta 2-0, Pi. Menurut lu gimana Pi jalannya pertandingan? Kalau jalannya pertandingan ya, babak pertama dulu berarti. Babak pertama gua sering pergantian bola terlalu cepat sih. Kadang dikuasai Madrid, kadang dikuasai Atalanta. Possession masih berimbang ya? Iya, masih berimbang, masih ya mencari alur lah dari lamanya. Sebelumnya kan pramusim tuh, masih mencari alur lah mungkin. Kedua tim tampil sangat berani, apalagi Atalanta kan. Babak pertama benar-benar keluar ngotot banget. Tapi untuk dari segi pertandingan sebenarnya baru dimulai itu di babak kedua kalau menurut gua. Dari Bellingham yang tiba-tiba jago di babak kedua, Atalanta yang mulai ngelawan sampai bikin Courtois kesusahan kan. Karena di babak pertama kan cuma 2 shot doang, 2 attempt doang, Atalanta maupun Madrid kan. 2 gol Madrid di babak kedua semua. Iya, terus Madrid bisa nemu permainannya baru di babak kedua nih menurut gua. Dan yang mau gue sorot itu sih, cara Mbappe mencari ruang sih, itu gila banget. Gila banget. Golnya ya, cakep itu bener-bener di golnya mewah Mbappe banget, ya? seksi. Untuk tipe striker lah. Itu bener-bener menurut gue lebih kreatif dari striker murni sekarang. Bener-bener dia mundur dulu, dan Bellinghamnya juga perlu diapresiasi sih. Itu mungkin gue bilang
udah ada chemistry ya. Iya sih mungkin. Udah terjalin chemistry ya dengan kedatangan Mbappe dan pertemuannya dengan Bellingham yang baru beberapa saat tapi udah tercipta chemistry luar biasa. Secepat itu ya sampai. Secepat itu. Itu menurut gua kualitas Bellingham dia membuktikan kualitasnya di situ sih menurut gua. Dua orang itu membuktikan kualitasnya. Benar. Pemain terbaik saat ini, setuju gue di gol itu. Ya gua ngelihat apa ya, Bellingham tuh di babak, siapa sih ngelihat Bellingham di babak pertama kan maksudnya cuman yang ngoper-ngoper adalah, cuman di babak kedua benar-benar dia bawa bola, cari ruang, ngoper ke Vinicius walaupun ujungnya nggak gol, tapi maksudnya dia baru kelihatan lah di babak kedua dan bisa ngontrol lah menurut gua di babak kedua tuh Madrid. Bagus mainnya babak kedua. Atlanta pun nggak kalah bagus sebenarnya, cuman ya dari segi pemain kan kalah ya. Materi pemain jelas. Materi pemain kalah. Lah Madrid. Ya ya di bayangan gua Mbappe bakal terus mencetak gol sih terus-terusan. Main udah klop banget kayak bukan main baru gitu. Iya benar. Yang di golnya itu Mbappe kayak udah ngerti gitu kan. Mbappe keluar, Bellingham passing ke ruang kosong. Yang lu bilang tadi Sab, yang Mbappe siap kayak udah ada koneksinya sendiri. Itu sih bagus banget. Mbappe keluar tuh cuma buat narik pemain doang. Iya. Benar-benar langsung. Itu bedanya, itu beda pemain bagus. Iya benar. Pemain-pemain hebat ya kayak gitu, lu nggak perlu banyak adaptasi, lu nggak perlu banyak perubahan. Lu punya insting yang dimana ketika skema di dalam kotak penalti terjadi, naluri lu udah bergerak. Dan itu kita tahu lah kenapa harga mereka bisa di pasaran sekarang paling tinggi berdua itu ya sama Vinicius lah ya bertiga. Saat ini ya itu jadi nggak kaget lah kalau mereka bisa melakukan itu. Ya 3 pemain terbaik dijadiin satu klub kayak gimana? Iya benar. Ya begitu. Los Galacticos zaman dulu lah. Iya, mulai ada memori Zidane, Ibarat waktu Ronaldo, Roberto Carlos. Waktu Ronaldo sama kakak bareng lah itulah ibarat. Kakaknya kan kakaknya tapi nggak bagus gitu kan. Cuman sama lah posisinya maksudnya. Sebagai dua-duanya pemain bintang yang. Tapi menurut gua malah di sebelumnya lagi tuh yang Zidane, Haji Guti kan, Haji Guti. Ya Luis Figo, Ronaldo, Beckham. Penuh bintang lagi lah Madrid nih. Dari pemilihan pemain Ancelotti milih pakai formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1 dengan Mbappe sebagai striker. 2 sayap ada Rodrigo sama Vinicius. Duo Brazil. Di tengah menjadi playmaker ya, Jude Bellingham. Secara taktik berarti ya? Secara taktik bakal paten nggak? Akan paten kayak gitu. Karena kita gue prediksi terus banyak media-media prediksi starting line-up-nya akan kayak gitu. Bellingham, Valverde, Tchouaméni di tengah, depan trio Mbappe, Rodrigo, Vinicius di belakang. Real Madrid lah ya. Banyak yang prediksi, tapi secara taktik kenapa analisa gue adalah di babak pertama kenapa kurang berjalan? Karena pertama baru balik dari pramusim, kata Raffi gue setuju, perlu adaptasi. Yang kedua, Atalanta ini kan kita kenal dengan permainan man to man marking, high press tinggi, 1 lawan 1, berani press, kejar, pemain diikutin. Madrid kaget. Karena dan di sini menurut gue Madrid hampir kemakan tuh. Berapa kali Atalanta dapat serangan balik yang posisinya 2 lawan 2, tapi balik lagi kualitas lini belakang Madrid membuktikan kalau sangat tangguh ya. Courtois kita lihat lah masih jadi setelah cedera semusim masih jago aja gitu kan. Tapi masuk babak kedua menurut gua key momennya adalah di ruang ganti ketika Ancelotti merubah perannya Bellingham dari nomor 10 digeser. Setuju gua. Jadi 4-3-3, dia di kiri, Valverde di kanan. Betul. Tadinya kan Valverde sama Tchouaméni double jangkar kan. Terus Valverde dinaikin, Bellingham digeser ke natural posisinya di box to box. Karena di babak 1 Bellingham bermain sebagai kreatif playmaker nih nomor 10 nih. Kurang berjalan, sering tumpang tindih sama si Mbappe. Akhirnya digeser, rada mundur, dan ketika digeser Bellingham membuktikan kalau memang natural posisinya adalah box to box nomor 8, dan di situ Bellingham punya space yang lebih luas, kreativitasnya juga kepake, jadinya makin tinggi. Mbappe yang menarik di lini depannya, Mbappe, Vinicius, Rodrigo yang awalnya Mbappe di plot di tengah, di babak kedua lebih dinamis. Mbappe sering
di kiri, iya, Vinicius sering ke kanan, Rodrigo yang di tengah itu bertiga tuker-tukeran dan akhirnya membuat lini belakangnya Atalanta tuh mulai bingung ya kan. Kadang drive dari kiri Mbappe, kadang Vinicius, tapi gol kedua menurut gua faktor kuncinya adalah di Rodrigo. Dia bisa steal bola dari Atalanta dan ya posisi 4 lawan 4 di mana Rodrigo, Mbappe, Vinicius, Bellingham lawan backnya Atalanta ya selesai menurut gua. Tapi 2 gol Madrid itu atas kontribusi Bellingham. Itu jelas banget. Ya. Jelas banget. Yang kedua assist, yang pertama umpan kunci. Iya, dia chance creator. Ya, tapi menurut gua justru yang menarik perannya Tchouaméni. Di mana dia ngegantiin peran Kroos. Bedanya kalau Kroos biasa drop back di kiri, Tchouaméni sekarang ada di antara Rudiger sama Eder Militao nih. Iya. Akhirnya karena Tchouaméni juga terbiasa main di center back, Rudiger kita kemarin sering lihat peran dia aneh tuh. Dia sering maju ke lini tengah. Iya. Dan itu mengganggu pertahanan Atalanta yang bermain man to man. Karena ketika bola dari kiper, pemain Atalanta udah ngepres 1 lawan 1, Rudiger tarik masuk ke tengah, itu ada space, menang jumlah dan akhirnya dimanfaatkan sama Real Madrid gitu. Tapi dengan kedatangan Mbappe ini gue seneng sih ngeliat Bellingham balik ke peran aslinya dia. Iya. Jadi dia bisa berperan natural lagi. Iya, box to box lagi. Nggak sebagai false nine lagi nih. Iya. Gue lebih senang ngeliat Bellingham kayak gini sih. Kontrol pertandingan kayak ini spesialnya dapet gitu deh pemain. Tapi dia di semua posisi maksudnya bukan natural dia tetap bagus sih. Cuman ya gue lebih senang pemain yang balik ke posisi naturalnya dia, yang dibentuk dari dia di akademi kayak pas di Dortmund kan dia perannya kayak gitu dong. Nah iya gue lebih senang Bellingham yang dulu. Dia jadi bisa lebih. Dan yang sekarang terjadi nih setelah kedatangan Mbappe. Dan setelah itu kan ada Bellingham ngomong kan di wawancara kayak dia bilang dimanapun Ancelotti mau memainkan saya akan bermain di di posisi itu karena dia bilang dengan ya menurut gue kenapa dia jadi pemain bintang juga dengan egonya dia bilang I can play everywhere, dia bilang gitu, anywhere everywhere. Jadi ya itu benar dan itu terbukti dia bisa membuktikan. Jadi ya terserah lu lah, kalau lu mau belagu lu jago kok, lu pemain terbaik pada laga itu ya udah. Terserah jadi kiper nggak apa-apa berarti ya. Nggak apa-apa. Jangan lah. Tapi Courtois juga perlu di-highlight loh. Setelah cedera panjang banget dia udah 6 pertandingan ya tanpa kejebolan. Emang jago. Gila menurut gua untuk cedera recovery secepat itu ya Pi. Dan untuk cedera yang lama kayak gitu ya dia masih apa ya? Masih bilang bagus lah, jago banget itu kiper. Harusnya buat seorang kiper cedera jadi trauma lah. Iya. Kalau ada kutip cedera. Paling nggak perlu adaptasi lah. Perlu adaptasi. Dia refleksnya gila banget sih kemarin ya. Iya. Itu udah membuktikan banget. Pasti ditanya dulu kan, lu siap nggak? Pasti kan jawab siap. Iya. Mentalitas Courtois. Oke, geser ke Atalanta sekarang. Tadi ngomongin Madrid mulu kan. Atalanta bukan tanpa serangan lawan Madrid, ngerepotin juga ini tim. Beberapa kali peluang dari luar kotak penalti, shooting. Terus juga sempat ada yang save sama Courtois kena tiang ya. Iya. Lewat sendulan cross. Full stretch itu. Courtoisnya juga. Gimana menurut lu, Wi? Permainan Atalanta semua. Permainan Atalanta kemarin sangat cukup menyerang ya. Ini merupakan ini emang ciri khas pelatihnya si Gasper ini. Iya. Dari pas kemarin final Eropa ya kan. Iya kan, itu dia benar-benar sangat menyerang, pressing di atas banget kan. Dengan maksudnya dia menang 3-0 dengan sangat meyakinkan. Iya, yang ngancurin Xabi Alonso tuh. Lukman hat-trick. Iya, ngancurin Xabi Alonso. Bisa ngapa-ngapain kan. Iya, walaupun dia kalah dia udah ngebuktiin sih. Iya, terus dia juga bisa menegaskan bahwa sekarang dia klub yang terkuat baru top Italia lah Atalanta ya, patut diperhitungin ya. Ya, calon kuat juara liga-liga di bawah UCL lah. Iya. Sekarang prediksi lu buat Real Madrid di musim kompetisi Eropa, di musim Eropa kompetisi dengan format yang Eropa baru ya? musim ini. Dengan format yang baru. Format yang baru, Wi. Ngelihat permainan yang kemarin ya kayak cukup menjanjikan ya, Sab. Cukup menjanjikan ya, karena itu ya bukan laga pramusim lagi, ini udah balik ke kompetisi resmi. Real Madrid pasti ngincer juara, ngincer trofi tadi itu. Iya. Di babak pertama juga maksudnya permainannya juga belum menemukan ya, tapi kan maksudnya ini
udah cukup baik lah. Dengan maksudnya ada Mbappe di situ, maksudnya nggak terlalu yang buruk-buruk banget mainnya. Kayaknya kalau buat musim ini kayaknya ada trofi lagi, banyak trofi lagi deh. Banyak trofi lagi. Bakal menang. Iya. Bakal menang UCL lagi menurut lu. Bisa sih kalau itu. Dari lu gimana, Vi? Kalau prediksi lu Real Madrid musim ini. Ya kalau ada Jakutam, kalau ada Jakutam di sini ya, dia pasti ngomong full nyengir. Kasih aja piala ke Madrid. Gua setelah ngelihat pertandingan kemarin sama adaptasi secepat itu ya dari Mbappe ya, menurut gua ya ada benernya juga nih Jakutam. Masih masuk akal yang diomongin tuh, nggak terlalu berlebihan karena bener-bener berpotensi itu orang ya. Iya, berpotensi banget menurut gua untuk meraih gelar UCL maupun La Liga menurut gua. Secepat itu loh. Walaupun bangun chemistry. Iya, walaupun La Liga sekarang diisi oleh striker-striker menyeramkan kan, lini depan kayak Barca ada akan lebih Lewandowski-nya, Rafinha dan Lamine Yamal, pemain baru Dani Olmo. Alvarez. Untuk Atletico Madrid-nya ada Griezmann, Korea, Julian Alvarez. Kan menurut gua akan balik ke masa-masa ya top 3. Top 3 lagi Madrid, Barca, Atletico. Menurut lu gimana, Do? Real Madrid di musim ini, khususnya di kompetisi Eropa ya? Real Madrid akan sangat menyeramkan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Menurut gua akan tetap menjadi kontender juara, akan tetap merajai Eropa mungkin ya, akan jadi lawan yang menyebalkan lah bagi tim-tim yang akan bertemu sama Real Madrid dengan gaya bermain yang akan pasti ya, namanya Ancelotti nggak akan jauh-jauh dengan pemain semewah ini. Mereka kan tetap menunggu gitu loh, dan ketika lu punya serangan balik Vinicius, Mbappe, Bellingham, Rodrigo dan Brahim, Guler dan lain-lainnya lah, itu kan akan sangat menyebalkan gitu bagi tim yang bermain possession apalagi ya. Tapi ya kita lihat aja, balik lagi ini baru satu pertandingan. Kita nggak tahu cedera atau enggak, kita nggak tahu gimana kondisi ruang ganti, kita nggak tahu gimana kondisi staff dan pemain. Tapi sejauh dari jalannya Real Madrid 10 tahun ke belakang deh kita ambil, atau 20 tahun ke belakang, rasanya semuanya aman-aman terkendali gitu ya. Jadi ya lancar-lancar aja. Jadi ya menurut gue sih oke gitu. Justru Atalantanya nih menurut gue, Atalanta akan berbahaya kalau terus bermain kayak gini. Karena Atalanta itu bermain dengan gaya yang bener-bener high risk, press tinggi 1 lawan 1, berat mau ngotot kuasai bola, berani duel. Tapi ya lu lihat ketika lawannya pemain-pemainnya di kualitasnya di atas mereka, susah juga gitu loh. Karena ketika kondisi 1 lawan 1 lu akan diacak-acak sama contoh Real Madrid gitu atau tim-tim besar lainnya. Makanya si Gasperini ini menurut gua taktiknya oke, tapi dia juga harus tahu kapan waktunya ngalah, kapan waktunya menunggu, kapan waktunya adaptasi lah dengan permainannya. Karena kualitas pemain mereka yang cukup biasa banget gitu, tak bisa disamain lah. Takutnya Madrid lagi. Iya, dan ketika mereka akan bermain di Champion gitu ya musim ini, menurut gua taraf lawannya akan berbeda sama Europa League. Jadi jangan gegabah dengan permainan atraktif kayak gini terus. Setuju sih gue. Sebenarnya Atlanta kan ngelakuin taktik yang high risk ini udah 2-3 musim sebelumnya kan. Cuman yang dilihat ya dia cuman bersinar di beberapa pertandingan. Cuman lu kalau mau top di Eropa lu nggak bisa perform cuman di beberapa pertandingan kan, lu harus perform di satu musim. Atlanta udah ngelakuin sebelumnya. Lu gimana kalau Atalanta, Wi? Atlanta buat musim ini, kalau buat musim ini paling sama Fernando ya, gue ya. Kalau pemainannya masih kayak gitu, apalagi ketemu tim yang punya banyak pemain yang punya skill individu superior lah ya. Stok pemainnya banyak di atas. Kayaknya bakalan diacak-acak Sat. Kalau ketemu bakalan klub yang kayak gitu. Kalau masih dengan taktik yang sama, man to man tadi. Karena man to man juga ya lu harus punya kualitas individu yang bagus intinya kan. Dari man to man itu. Alangkah menyeramkannya kalau Real Madrid yang bermain ke Atalanta itu akan merepotkan sih. Semua pemain menyebalkan sih, itu menyebalkan. Bermain dengan high risk, tapi nggak pernah dilakukan Madrid ya. Belum, mungkin dengan Ancelotti ya. Ntar mungkin Ancelotti, karena dengan skema saat ini udah itu superior banget istilahnya. Mungkin karena skema saat ini daripada pemain bintang mereka harus ikut turun, harus ikut bertahan, mending ya kita sabar aja. Tapi ketika dapat bola pemain-pemain superstar mereka yang beraksi gitu. Jadi ya plus minus lah. Gak ada taktik yang mutlak lah.
Oke. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai Real Madrid di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tetap saksikan obrolan bola anak Remta.